Pada part ke-38 diambil dari light novel bab 118 sampai dengan 122. Setiap kali dia melangkah, dia merasa seperti berada di neraka. Membakar kulit telanjang adalah rasa sakit yang tak terlukiskan dengan kata-kata, terutama untuk manusia yang tidak terlatih seperti Laosa. Namun, neraka fisik yang dia alami saat ini jauh lebih baik daripada neraka mental yang dia alami sendiri. Dia percaya bahwa dia akhirnya melakukan sesuatu sebagai nabi. Seperti yang dikatakan Lord Jin, bahkan jika tubuhku menjadi tumpukan abu, aku akan melayani rakyatku. Dia memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri, tetapi Jin memilih untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Laosa menanggapi pengorbanan Jin dengan keinginannya yang luar biasa. Komitmen mereka menggerakkan hati Laosa. Jin, bertahan sedikit lebih lama. Laosa pergi sendiri. Aku akan mengurus pecahan di belakangmu, jadi maju terus. Jin mengangguk. Cahaya memudar Bradamantem mulai bersinar sekali lagi. Dari kata-kata Kamul Shris untuk mendukungnya, Jin mempercayainya dan mengerahkan sisa kekuatannya. Dalam badai pecahan energi terbang, ketiganya perlahan bergerak maju, dan penyihir Twilight hanya bisa melihat pemkamungan ini. Mereka pikir tidak mungkin anak-anak itu berhasil tanpa bantuan Tuan Istana Tersembunyi. Tingkatkan kekuatan meriam. Kami akan menghapus tanah ini dari muka bumi. Meriam yang telah memaksa klan dan kerajaan menuju kepunahan memancarkan cahaya yang lebih kuat. Jika bukan karena aura dingin dari Myriad Eyes, keseluruhan reruntuhan kolon akan meleleh. Ketika anak-anak mencapai sesuatu, orang dewasa seharusnya tidak mengendur begitu saja, kan? Meskipun dia berbicara dengan santai, batasnya telah tercapai. Menekan Twilight tanpa membunuh salah satu dari mereka adalah tugas yang melelahkan. Shris dan Jin, benar-benar tidak ada waktu. Selesaikan saja pekerjaannya. 30 langkah, 20 langkah, dan ketika hanya tinggal 10 langkah lagi, rasa sakit luar biasa yang menyelimuti tubuh Laosa memaksa sistem sarafnya untuk mati. Kakinya terbakar menjadi hitam, dan bagian putih tulangnya terlihat. Kedua tangannya yang menggapai-gapai di udara panas menghadapi nasib tak masuk akal yang sama. Matanya terbuka, tapi kamungannya gelap. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup. Dan tentu saja, kakinya tidak lagi bergerak. Seluruh tubuhnya mulai mati. Jika saya kembali sedikit lebih awal, tidak. Kalau saja saya tidak pernah lari sejak awal, dia merasa menyesal. Maaf untuk Jin yang mempertaruhkan segalanya untuk membebaskan penduduk asli kolon dari kesengsaraan mereka. Nyonya, Shris berteriak ke arah Laosa, yang telah berhenti bergerak. Tubuh Nabi tidak bergerak, dan Shris bahkan tidak bisa memeriksanya karena dia terlalu sibuk menangkis semua pecahan energi. Jin, Nona Laosa adalah, dia tidak ingin mengatakan bahwa dia sudah mati, karena dia tahu seberapa keras Jin berusaha menjaga mereka tetap aman. Dalam ledakan lanjutan, Jin tidak menyadari kematian Laosa, dan dia terus maju. Apakah hanya tinggal 5 langkah lagi? Jin juga tidak waras. Shris mengejarnya dan meneriakkan namanya di telinganya. Suaranya terdengar begitu jauh, Jin bahkan tidak menoleh padanya. Penglihatannya yang memudar melihat sekilas wajahnya sebelum memudar menjadi hitam. Satu pecahan panjang menembus dadanya, namun tidak ada satupun erangan kesakitan yang keluar. Apakah ini? Tanpa air mata banyak untuk menyelamatkan orang mati, Jin tidak punya cara untuk melarikan diri dari kematian kali ini. Haruskah kita melarikan diri setelah membunuh Miron Zipfel? Atau kapan Midor Elner datang ke sini? Apakah kita harus melarikan diri dengan penduduk asli? Mungkin saat Kozak menampakkan dirinya di Cakrawala, haruskah mereka tidak pernah datang sejak awal? Di mana semuanya salah? Jin berpikir sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, bahkan jika dia bisa kembali ke waktu sebelum dia datang ke Kolon Ruins, dia tidak akan membuat begitu banyak keputusan yang berbeda. Karena setiap kali dia diberi pilihan dengan konsekuensi kematian, dia menolak untuk mengabaikan penduduk asli Kolon. Tentu saja, dia akan membuat rencana yang lebih baik dan mengalokasikan sekutu yang lebih kuat untuk menghindari kegagalan. Namun, itu semua sia-sia pada saat ini. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Aku bisa saja menolak pekerjaan itu. Tapi kenapa aku tidak bisa? Pertama-tama, menyelamatkan orang-orang ini adalah quest sampingan yang tidak penting. Akankah itu membantu melampaui ayahnya dan tujuannya menjadi ksatria terkuat di dunia? Apakah itu akan membantunya menguasai politik dunia dengan menjadi patriark klan Rankandel? Semua golnya tidak sejalan dengan permintaan yang dia ambil. Lalu mengapa? Kenapa dia tidak bisa pergi begitu saja? Jika penduduk asli menghadapi akhir mereka di sini, maka itu salahku. Saya pada dasarnya memaksa kematian mereka sebelum waktunya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zipfels dan bahwa dunia berjalan seperti yang diinginkan oleh yang terkuat. Dia adalah yang lemah sekali lagi. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih atau permintaan maaf kepada banyak orang. Dia memuntahkan segumpal darah sebelum jatuh ke lantai. Tidak, pecahan energi di udara tiba-tiba meningkat jumlahnya. Apakah karena Bradamante berhenti bergerak? Kamu sendiri yang menangkis sebanyak ini, tapi tidak cukup bagimu untuk mati begitu saja. Mata Shris mulai berair. Mereka bukan kekasih seperti yang ditegaskan ibunya,
Tapi pria itu adalah seseorang yang tidak ingin dia tinggalkan begitu saja. Beri aku tanggapan. Kamu harus bertahan dan berduel denganku lagi. Itu adalah hal terakhir yang Jin dengar. Segera setelah itu, dia meninggal. Shris sudah tahu fakta itu, tapi dia masih terus melindungi mayatnya. Surya, hentikan itu dan datang ke sini. Sialan, meriam kosak bersinar dengan cahaya keemasan lainnya. Saat penyebaran laser semakin kecil, kekuatan destruktif meningkat. Pesawat itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, mendesak para jurnalis untuk melampirkan frasa pada namanya. Kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Kami telah mengatakannya berulang kali. Kamu tidak akan mencapai tujuan kamu. Jika putriku terluka, tidak seorang pun dari kalian akan berhasil keluar hidup-hidup. Kamu pasti lebih kuat dari kami, tetapi istana tersembunyi tidak lebih kuat dari klan Zipfel. Bukankah itu sebabnya kamu tetap bersembunyi bahkan dengan kekuatan sebanyak ini? Saat Talaris mencoba menjawab, sesuatu yang lain muncul dari cakrawala. Para penyihir senja tersenyum. Penguatan terakhir kami telah tiba. Sekarang, kami tidak dapat menjamin kelangsungan hidup putri kamu. Milikmu juga. Kadun Naga Api. Naga penjaga keliar Zipfel dan Raja Naga Api. Kadun meraung, dan aura dingin es segudang segera padam. Lama tidak bertemu, Talaris Endorma, yang dipilih oleh Myriad Eyes. Talaris tidak menjawab. Dia hanya menggertakkan giginya. Dan di saat-saat putus asa ini, meskipun dia sudah mati, Jin menonton semua itu. Apa-apaan? Aku harus mati. Hah? Sial, aku bisa melihat mayatku sendiri. Tubuhnya terasa ringan. Tubuh Jin tinggi di langit, tembus pamung, tampak seperti Fata Morgana. Dia bisa melihat seluruh medan pertempuran, tetapi tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Dia menyaksikan murakan saat. Dia berubah menjadi bentuk aslinya dari berkabung atas kematian Jin. Dia bahkan melihat Shris yang pingsan karena melindungi mayat Jin. Penduduk asli yang melanjutkan ritual mereka. Talaris yang benar-benar melepaskan Myriad Eyes untuk melawan Kadun. Semua orang berjuang dengan kemampuan terbaiknya. Dan untuk sesaat, Jin berpikir bahwa melihat pengkamungan ini mungkin semacam api penyucian. Hukuman Tuhan karena mencoba yang tidak mungkin saat menjadi lemah. Itu adalah pengkamungan yang mengerikan. Dia harus melihat sekutunya mati. Dia merasa seperti tidak bisa bernapas, seolah-olah jantungnya akan meledak. Bagaimana rasanya? Yang dipilih Solder. Kemudian, dia mendengar sebuah suara perempuan. Kamu adalah, aku sudah menunggumu untuk sementara waktu sekarang. Kau sudah menungguku? Apa maksudmu? Saya Kulam, orang yang menyegel dirinya di dalam cermin dengan bantuan Solderet. Begitu dia mendengar nama yang lain, Jin merasakan gelombang kemarahan. Dia hendak bertanya mengapa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi Kulam berbicara lebih dulu. Saya yakin kamu ingin bertanya mengapa saya datang terlambat. Ya, tidak apa-apa. Jawab pertanyaan saya dulu. Bagaimana perasaan kamu melihat pengkamungan ini? Orang-orang yang berjuang untukmu dan orang-orang yang kamu coba lindungi semuanya sekarat. Dia ingin menghunus pedangnya dan menebasnya, tetapi sebaliknya, Jin menarik napas dalam-dalam. Saya hanya berpikir bahwa saya lemah dan bodoh. Gila, malah. Kulam tersenyum. Jangan lupa itu. Dewa Kolon menjentikkan jarinya, dan Jin membuka matanya. Seolah-olah halaman sedang dibalik, sekelilingnya mulai berubah. Tubuhnya yang ringan dan mengambang menambah berat tulang dan dagingnya, dan dia berdiri di tanah lagi. Dan dewa yang dia ajak bicara mengambil bentuk Laosa. Saya menanggapi panggilan Laosa saat dia menyadari sesuatu sambil melihat kamu. Kematian yang kamu hadapi, dan kematian yang kamu saksikan. Kulam dengan lembut meletakkan tangannya di kepala Jin. Ini pelajaran kecil. Kamu menunjukkan keinginan kamu bahkan di ambang kegagalan. Kontraktor 1000 tahun, kamu harus menjadi lebih kuat. Sangat kuat. Cukup kuat sehingga para dewa tidak bisa mengalah. Jin melihat sekeliling mereka. Myriad Eyes menjadi tenang. Kegelapan perlahan menguasai langit. Kosak terbelah dua, memuntahkan asap ke langit. Para penyihir Twilight berkedut dan bergetar di tanah. Jin adalah orang terakhir yang mengetahui bahwa Kulam telah turun. Semua orang telah menunggu selama 5 menit agar Jin bangun. Apakah semua yang saya lihat adalah hayalan? Mustahil. Pecahan energi yang menembus dadanya. Dia muntah darah dan pingsan. Semuanya tampak begitu nyata. Bahkan sekarang, hidup terasa seperti ilusi. Lalu apakah itu berarti aku sudah kehilangan kesadaranku ketika Laosa mulai berjalan? Persis seperti yang dia katakan, Jin sudah kehilangan kesadaran pada saat itu. Namun, semua lukanya akibat benturan dan luapan mana sekarang hilang. Tubuhnya terasa bersih dan ringan. Dia mencubit pipinya untuk memastikan apakah itu semua mimpi, dan dia merasakan sakit. Melihat kebingungannya, Shris tertawa. Beberapa saat yang lalu, kamu siap menghadapi akhir. Tapi sepertinya kamu benar-benar menghargai hidupmu. Dan kamu mencoba menyelamatkanku di sana ketika aku pingsan. Apa? Kapan saya? Segera setelah kamu jatuh, dewa turun, dan permainan berakhir. Jin membuat senyum canggung. Sepertinya Kulam menunjukkan padaku skenario di mana semuanya salah. Yang lain tidak mengalami, alam semesta terburuk. Namun, Jin tahu bahwa Shris akan melakukan hal yang sama jika dia berada di ambang kematian. HMPH, sejujurnya, saya pikir Bayi Rankandel sudah gila karena melakukan sesuatu yang sangat bodoh tanpa dasar. Entah bagaimana, dia membuat dewa turun. Shris, kekasihmu di sini sangat dewasa untuk anak seusianya.
Alaris berpikir bahwa keturunan Kulam adalah karena perhitungan Jin yang cermat. Shris berpikiran sama, jadi mereka benar-benar terkesan. Jin merasa sedikit malu dengan situasi ini, tetapi sebelum dia bisa membereskan semuanya, ada urusan yang harus diselesaikan. Murakan, di mana Murakan? Saya baik-baik saja. Tuhan sialan, kamu bajingan yang bisa dikalahkan. Aku pikir kamu sudah mati. Murakan meludahkan kutukan dengan wajah merah padam. Dia hanya mencurahkan kelegaannya pada Jin. Memang, itu sangat berbahaya. Sekamuinya Kulam tidak turun, rencana mereka akan berakhir. Murakan menghentikan celaannya pada Jin dan berbalik untuk menatap Kulam. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Kamu melakukan beberapa hal kemampuan ilahi, jadi kamu bukan sembarang dewa kecil atau semacamnya. Tapi energimu sangat asing di ingatanku. Murakan merasa bahwa Kulam tidak terlalu otentik. Mengalami kehidupan para dewa dengan Solderet, Murakan tahu bahwa para dewa turun untuk memenuhi beberapa motif egois yang tersembunyi. Sial, lihat kapal yang hancur. Jenius Sipvel itu terbaring dan berguling-guling di tanah. Lihat dirimu, muncul sangat terlambat bahkan ketika kamu memiliki kekuatan sebesar ini. Kamu pasti memiliki sesuatu di lengan baju kamu. Apa yang kau inginkan dari anak itu? Kemanapun Murakan menunjuk, ada penyihir yang pingsan karena luapan mana. Bahkan 6 naga menyerah pada kekuatan yang sangat besar. Kulam menggunakan kemampuan ilahinya untuk mendorongnya ke dalam diri mereka. Alih-alih menjawab naga hitam, dia mengeluarkan cermin kecil. Cermin, artefak yang digunakan Zipvels untuk menghasilkan penyihir bintang 7 di kehidupan masa lalu Jin, air mancur mana. Saya sedang menunggu seseorang untuk mengambil ini. Kontraktor 1000 tahun Solderet. Orang itu di sana. Kulam melihat ke arah Jin, dan mata semua orang mengikuti. Beberapa penduduk asli kolon yang membungkuk pada Kulam juga sesekali melirik Jin. Ada saat ketika saya adalah dewa yang memegang semua mana. Tapi setelah kehilangan kendali dan hampir menghancurkan seluruh dunia, aku menerima bantuan dari Solderet untuk menyegel diriku di cermin. Saya belum mendengar apapun tentang itu dari Solderet. Dan fakta bahwa dewa mana itu ada. Saya akan menunjukkan kepada kamu bukti yang tidak dapat kamu ragukan, naga hitam. Begitu Kulam berhenti berbicara, cermin menjadi hitam. Dalam sekejap, sesuatu di dalam cermin mencoba melarikan diri. Namun, energi hitam di permukaan cermin menahannya. Penutup hitam terbuat dari energi spiritual. Konsentrasi yang kuat dan kuat yang tidak akan pernah bisa ditangani oleh Murakan. Segel Solderet. Murakan telah melihat banyak makhluk yang disegel oleh Solderet sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat segel sekuat ini. Dia mengangguk. Kurasa kau tidak berbohong tentang menghancurkan seluruh dunia. Aku mengerti. Jadi segelnya semakin lemah. Dan kamu membutuhkan seseorang untuk membentengi segel itu. Betul sekali. Segel ini memisahkan dunia dan sumber mana yang tak terbatas. Aku, dengan mana yang berkembang dan meningkat tanpa batas, aku bisa menelan seluruh dunia ini. Kulam membuat senyum melankolis. Jika ada lebih banyak mana daripada udara, tidak ada kehidupan di planet ini yang bisa bernapas. Jadi saya meminta Solderet untuk menyegel saya di dalam cermin ini. Dan penduduk asli kolon yang menyembah saya pada saat itu bersumpah untuk melindungi cermin dengan cara apapun. Mengapa kamu menawarkan pekerjaan penting itu kepada orang-orang kerdil ini? Apakah kamu tahu berapa lama mereka menderita? Itu karena itu adalah awal dari sejarah manusia, dan penduduk asli lebih maju dari zaman mereka. Saat itu, mereka adalah suku terkuat di planet ini. Kerabat kuno penduduk asli kolon adalah penguasa selama usia awal umat manusia. Selanjutnya, dalam keadaan tersegel saya tidak bisa campur tangan dengan tindakan mereka. Saya tidak dapat membantu mereka memajukan teknologi mereka dan menciptakan peradaban yang lebih kuat. Penduduk asli terdiam karena ketidakberdayaan mereka, dan Kulam membuka mulutnya sekali lagi. Namun, keputusan saya benar. Untungnya, kontraktor 1000 tahun Solderet menemukan saya. Kulam berjalan menuju Jin. Ambillah, Jin Rankandel. Jin menerima cermin, dan energi spiritual yang bergelombang di permukaan cermin tiba-tiba mereda. Hanya dengan menyentuhnya, dia bisa merasakan energi besar dari segel energi spiritual bersama dengan kumpulan mana yang tak terbatas yang mengejutkannya seperti listrik. Kedua energi bercampur dan meraung di dalam tubuhnya. Pada item yang kamu pegang adalah kekuatan yang menyelamatkan dunia dari kehancuran. Segel Solderet. Jin tidak pernah tahu informasi seperti itu tentang air mancur mana. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah artefak yang terlalu kuat yang akan meningkatkan mana seseorang. Ini bukan artefak tapi senjata pemusnah massal. Memegang cermin, dia merasa mananya meningkat dengan cepat. Seolah-olah dia bisa mendapatkan setidaknya 7 bintang di mana hanya dengan memegangnya selama sehari. Namun, setiap detik mana saya meningkat, segelnya tumbuh sedikit lebih lemah. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan energi spiritual, mereka tidak akan dapat merasakannya. Jika seseorang menggunakan ini tanpa mengetahuinya dan segelnya rusak, semuanya akan berakhir. Keluarga Zipvels melakukan hal itu di kehidupan masa lalunya. Saat mereka mengeluarkan ribuan penyihir, segel itu semakin lemah. Dan selama proses itu, konsekuensi pasti akan muncul. Jadi, apakah tugas melindungi ini telah diturunkan dari penduduk asli kolon kepadaku? Tepatnya, penduduk
Penduduk asli kolon melindungi sesuatu yang hanya kamu, Jin Rankandel, dapat melindungi. Itu adalah tugas yang sangat berat. Saya telah menyaksikan penduduk asli menderita bahkan setelah berabad-abad penindasan tanpa imbalan apapun. Tentu saja, saya ragu saya akan menghadapi nasib seperti itu. Kula mengangguk. Kamu benar. Saya, sebagai dewa, tidak melakukan apapun kepada orang-orang yang menyembah saya. Tapi karena saya disegel, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jadi kasus saya berbeda dari kamu. Bagaimana? Segel solder. Itu bukan sembarang segel, tapi juga hadiah untukmu. Segel ini, itu adalah ciptaan yang digunakan Solderet saat dia dalam kondisi terkuatnya. Itu bukan hanya energi spiritual yang padat, tetapi bagian dari dewa bayangan itu sendiri. Hadiah asliku untuk penaklukan ini adalah bisa melihat Solderet sekali lagi dari panggilan Lady Laosa. Dia mengatakan itu karena dia tidak tahu bahwa kamu menjalani kehidupan keduamu. Dia juga tidak tahu bagaimana kamu mendapat kesempatan seperti itu. Kula menelan kata-kata itu dan menatap mata Jin. Dia mungkin berbohong untuk meyakinkan kamu untuk membantu. Bagaimana dia bisa memanggil makhluk seperti itu ketika dia bahkan tidak bisa memanggil naga hitammu? Dalam kehidupan masa lalunya, Jin menghadapi kematian, dan hubungannya dengan Solderet terputus. Murakan kehilangan hubungannya dengan duanya setelah kalah dalam pertempuran melawan Temar. Mereka adalah dua makhluk yang tidak menerima perlindungan dari dewa mereka. Pada catatan itu, kalian berdua memiliki nasib yang sama dengan penduduk asli kolon. Mungkin itu sebabnya kamu sangat membantu mereka, karena kamu melihat refleksi diri kamu di dalamnya. Kula menunduk untuk membungkuk pendek. Melihat ini, Talaris merasakan kejutan di bagian belakang kepalanya. Dia belum pernah melihat dewa sujud kepada manusia. Saya merasa sangat berterima kasih kepada kamu yang telah melindungi dan membantu orang-orang ini. Sekarang, untuk menempatkan orang-orang lain itu dalam tidur abadi. Sebelum Jin sempat menjawab, tubuh Kulam perlahan menjadi transparan, mirip garam yang larut di sungai. Pencerahan itu berakhir, yang juga berarti bahwa tubuh Laosa akan menghilang juga. Kulam, Nabi Laosa. Jin mencoba berpegangan pada tubuh Laosa yang menghilang, tetapi sebelum dia bisa mencapainya, tubuhnya sudah hilang. Kulam, dengan seluruh kekuatannya tersegel di cermin, hanya bisa muncul karena Laosa mengorbankan dirinya. HMPH, baiklah, jadi kau kontraktor Solderet. Ya, aku mendengar banyak hal menyenangkan hari ini, dan melihat seorang dewa sujud kepada seorang anak. Terkejut, Jin menatap Talaris. Associates dari istana tersembunyi baru saja mengetahui banyak tentang dia. Nyonya Talaris, bagaimana kalau kita pergi dari sini? Saya pikir mereka akan bangun dalam beberapa jam, dan itu di sana sepertinya akan runtuh kapan saja sekarang. Jarinya menunjuk ke kosak yang terbelah dua dan perlahan turun ke tanah. Mengevakuasi semua orang ke kapal yang disiapkan membutuhkan waktu 1 jam. Kapal-kapal dengan cepat melaju di perairan menuju Tikan. 30 penduduk asli kolon menatap ke kejauhan. 10.000 tahun telah berlalu setelah dewa kuno, Kulam, memerintahkan mereka untuk melindungi cermin. Orang-orang yang pernah menjadi penguasa dunia menjadi suku minoritas di bawah klan Zipfel dan menjadi sasaran perbudakan. Dalam sejarah penindasan dan perampasan yang berkelanjutan, sulit untuk menentukan berapa banyak dari mereka yang mati secara tidak adil. Namun, jika aku tidak pernah bertemu denganmu, kami akan mengakhiri hidup dan peradaban kami tanpa memenuhi perintah dewa kami. Saya bersyukur cermin itu sampai ke tangan yang aman. Tika mendekati Jin dan membungkuk. Saya percaya bahwa ketahanan gigih penduduk asli yang mencegah Zipfels mendapatkan barang seperti itu. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang-orang bodoh gila itu dengan artefak yang begitu kuat. Jin sudah tahu apa yang akan mereka lakukan dengan cermin itu. Saya pikir mereka hanya menghasilkan penyihir bintang 7. Tapi menurut Kulam, terus memproduksinya berarti Zipfels akan mengakhiri dunia. Karena semakin banyak orang meningkatkan mana mereka melalui cermin, segel Solderet menjadi lebih lemah. Dan melanggar segel akan menghancurkan seluruh dunia. Pada akhirnya, bertemu saya dan memenuhi pesanan adalah berkat ketekunan penduduk asli. Tidak perlu menyesali diri, dan pikirkan saja masa depan yang cerah. Kami akan memastikan untuk mengalokasikan perlindungan bagi penduduk asli kolon. Apakah kamu bukan pembawa bendera sementara? Saya pikir pembawa bendera sementara Rankandel dilarang menerima bantuan apapun dari klan. Dino menanyainya, dan Jin tersenyum. Wartawan Dino, jangan khawatir tentang sedikit detail itu. Kerjakan saja artikelmu tentang reruntuhan kolon. Jin juga mulai menulis surat kepada kakak sulungnya, Luna Rankandel. Dia berencana mengirim penduduk asli kolon ke tanah pribadinya. Dia benar-benar ingin memastikan keselamatan mereka. Tentu saja, mengirim surat kepada Luna juga melanggar aturan sebagai pembawa bendera sementara. Ya, Jin tidak pernah peduli dengan aturan seperti itu sejak awal. Ketika kami tiba di Tikan, Merak 7 Warna akan merencanakan transportasi kamu. Tunjukkan ini pada kakak sulung Luna, kamu mengerti? Terima kasih, Tuan Jin. Jika kamu bersyukur, maka tulislah artikel kamu. Buka semua yang kamu lihat dan temukan di kolon ruins. Semua itu, karena kami memiliki bukti nyata, menerbitkan artikel seperti itu tidak akan terlalu sulit. Saya hanya khawatir tentang sensor mereka.
Jin menyeringai. Kamu pikir hanya kamu yang membenci Zipfels? Jika kamu melakukan langkah pertama, klan Rankandel dan sekutunya akan bergabung dengan kamu untuk mengoyak klan penyihir seperti anjing di atas mayat. Selama buktinya kuat, publik akan mengikuti. Seperti yang Jin katakan, selama ada bukti, musuh klan Zipfel akan melindungi Dino dengan segala cara dan memulai gerakan. Pada saat itu, keluarga Zipfels tidak akan berani melakukan apapun terhadap jurnalis. Yang melambangkan kebaikan dan keadilan tidak bisa begitu saja membunuh seorang pemberani. Ah, itu poin yang bagus. Saya tidak memikirkan itu. Kamu akan menjadi bintang. Saya akan memberi kamu ucapan selamat sebelumnya, Dino Seglun. Setelah menerbitkan artikel itu, banyak institusi akan mencoba merekrut kamu. Pilih mana yang kamu suka. Artikel sangat jarang, aku yakin kamu tidak lupa menghapus namaku dan teman-temanku. Tentu saja, menyelamatkan reruntuhan kolon hanyalah seorang pejalan kaki, pahlawan tanpa nama. Saya akan menulisnya seperti itu. Tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi mereka tidak akan berpikir itu adalah kalian. Jin mengangguk. Setelah publikasi mulai bergulir, hampir semua kesalahan di dunia akan diarahkan pada tujuan egois Zipfels. Memang, saya setuju dengan prediksi itu. Ketika saatnya tiba, jatuhkan sisa-sisa kosak. Simbol kemahakuasaan mereka dihancurkan, jadi paksa tangan kotor mereka kembali ke gua mereka. Namun, bahkan jika mereka melakukan itu, warga Zipfels masih akan berjanji setia kepada klan mereka. Mereka hanya akan menuangkan lebih banyak uang ke Federasi Sihir Lutero untuk membuat perut mereka senang dan mengalihkan perhatian mereka dari kontroversi. Mengharapkan hasil yang gagal, Dino membuat senyum pahit, dan Jin menepuk punggungnya. Kamu sudah melakukan cukup. Jika kita memberi mereka pukulan yang bagus di perut sesekali, itu mungkin membuat kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Sampai saat itu, sebagai jurnalis dan teman penduduk asli Kolon, saya memberikan semua kontribusi saya untuk misi ini. Tuan Jin, ketika kamu naik ke tampuk kekuasaan di klan Rankandel, silakan gunakan upaya saya. Saya menantikan kemitraan kami. Tika dan Dino kemudian berjalan pergi, dan Jin pergi ke Talaris. Dia menunggu di dek, mengobrol dengan Murakan. Saya minta maaf atas salam saya yang terlambat, Nyonya Talaris. Tidak perlu perkenalan, anak bungsu Rankandel. Sepertinya kamu melakukan beberapa kejahatan serius. Aku tidak tahu mereka benar-benar akan mengirim penyihir Twilight dan Kosak. Saya khawatir istana tersembunyi sekarang akan menjadi salah satu target klan Zipfel. HMPH, aku meragukannya. Kalian akan berpikir bahwa saya menjadi lebih kuat dan memperlakukan istana tersembunyi dengan lebih hati-hati. Agak sulit untuk mengatakan apakah saya yang menurunkan kapal atau apakah itu dewa yang tidak disebutkan namanya. Penghancuran Kosak serta luapan mana dari penyihir Twilight semuanya karena kemampuan Kulam untuk mengendalikan semua mana. Penyihir Twilight pingsan segera setelah Dewa Kuno turun. Itulah sebabnya mereka bisa mengira itu aku. Kalau begitu, aku lega. Dan aku melakukan semua ini karena sebuah permintaan. Untungnya, saya bertemu dengan seorang pria tampan dari itu. Talaris terkikik sambil menunjuk Murakan, aku akan mengambil beberapa kompensasi tambahan. Tapi karena aku tahu bahwa putra bungsu dari klan Rankandel adalah kontraktor solderet dan pendekar pedang ajaib, aku akan membiarkanmu membayar harganya. Sulit untuk mengatakan maksud sebenarnya Talaris ketika dia tertawa. Syukurlah, tidak ada permusuhan. Tapi istana tersembunyi mengetahui identitasku begitu cepat. Suatu hari nanti, seluruh dunia akan mengetahui tentang kekuatan Jin. Namun, dia harus menyembunyikannya sebanyak mungkin. Jika Talaris menggunakan rahasia ini untuk memerasnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun selain menerima. Persyaratannya, menerima ancaman bahkan sebelum menjadi patriark bukanlah pertamu baik. Dia saat ini bertingkah baik, tetapi perubahan apapun dalam perilakunya tidak akan sia-sia mengingat bahwa klan Rankandel dan istana tersembunyi tidak memiliki aliansi formal. Sementara Jin menyembunyikan kecemasannya, Talaris memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia pasangan yang sempurna untuk Swiss saya. HMPH, ya, dia yang termuda, jadi bayi ini tidak akan pernah bisa naik ke atas. Mungkin aku bisa bicara dengan Chiron tentang pengaturannya. Dalam persaingan sengit antara anak-anak Rankandel, daripada menyia-nyiakan masa mudanya dan gagal menjadi patriark, lebih baik Jin datang ke istana tersembunyi, menjadi kaki tangan Talaris, dan memimpin Laut Barat. Itulah yang dipikirkan oleh tuan istana tersembunyi. Seringaian muncul di wajahnya. Jin melihatnya menyeringai dan merasakan hawa dingin merambati punggungnya. Baiklah, mari kita kembali sekarang. Pastikan untuk datang dengan teman tampanmu di sini. Sebuah portal dimensi putih terbuka, dan Mort dipanggil ke kanan. Itu memiliki kantong di bawah matanya dari semua lompatan dimensi yang telah dilakukannya baru-baru ini. Talaris dan Shlis melompat ke atas kodok, dan Jin membungkuk. Saat aku kembali, aku akan mengirim Kashmir ketikan. Saya memasukkannya ke penjara karena saya pikir dia memiliki sesuatu di balik lengan bajunya. Tolong lakukan, Jin Rankandel. Jin menatap Siri. Saya harap kita dapat menemukan pemenang sejati pada saat kita bertemu lagi. Jangan berpikir untuk bersikap mudah padaku. Maaf, putri saya masih dalam masa pubertas. Sampai ketemu lagi. Mort melompat ke portal, dan kapal-kapal terus berlayar menuju kota bebas.
Mereka butuh 10 hari untuk tiba. Untuk mencegah Zipfels melacak posisi mereka, mereka tidak menggunakan gerbang transfer apapun dan malah menggunakan rute perdagangan sambil membawa kargo palsu. Tuan Muda Jin, Kashmir berlari ke Jin dengan air mata di matanya. Kupikir sesuatu akan terjadi padamu tanpaku. Saya khawatir sakit. Aku mendengar melalui Lukas bahwa kamu lolos dari Kolon Ruins dengan selamat, tapi sekarang setelah aku melihatmu secara langsung, aku benar-benar lega. Tuan Kashmir, kamu telah terjebak di sel penjara di istana tersembunyi dengan imbalan bantuan Madam Talaris. Kamu melayani waktu kamu dan melakukan pekerjaan kamu dengan baik. Saya merasa seperti berjalan di atas tali. Untung kamu kembali dengan selamat hari ini, tapi aku tidak bisa menghilangkan kekhawatiran di hatiku. Kenapa kau merahasiakannya? Gili, rahasia apa yang dia bicarakan? Bahwa kamu berkencan dengan putri istana tersembunyi. Saya mendengarnya dari Ser Kashmir, dan saya sedih karenanya. Jin memiringkan kepalanya pada berita yang belum pernah terdengar, dan semua orang tampak sangat bingung. Apakah kamu tidak? Apa maksudmu? Aku berkencan dengan Shris? Tuan Kashmir berkata, dia mendengarnya dari Tuan istana tersembunyi. Semua mata tertuju pada Kashmir. Jadi pada dasarnya, saat aku pertama kali bertemu Madam Talaris, dia bilang dia tidak akan membantu bahkan setelah melihat bunga salju. Namun, ketika Lady Shris datang untuk memberikan pendapat kedua, Shris, Jin Rankandel ini, apakah kamu menyukai anak ini? Tidak, Ibu. Lalu mengapa aku harus menggunakan persendianku yang sakit dan bertarung dengan Zipfels? Tidak masalah jika dia mati. Apa kau berkencan dengannya tanpa sepengetahuanku? Aku tidak. Tidak bisakah kita pergi dan membantu? Tidak, saya tidak mau. Biarkan saja mereka mati. Hah, Ibu, aku harus mengalahkannya. Bukan Zipfels. Akui saja, kalau begitu, bahwa kamu menyukai anak laki-laki itu. Arg, baik, aku mengakuinya. Apa kamu senang? Ayo pergi. Itulah percakapan ibu dan anak perempuannya sebelum Kashmir ditahan. Kashmir benar-benar salah memahami hubungan antara Jin dan Shris karenanya. Awalnya, Talaris hanya melakukan itu untuk mengganggu dan menggoda putrinya. Namun, dia sekarang serius ingin Jin menikah dengan istana tersembunyi. Tidak ada yang tahu bahwa dia berencana untuk melakukan beberapa percakapan dengan Rankandels untuk sepenuhnya menjalankan rencananya. Selama sebulan, pembantaian Kolon menjadi berita besar. Setelah Dino menerbitkan makalah, klan Rankandel dan pasukan lainnya menekan Zipfels dan menyelidiki masalah ini, dan klan penyihir menyalahkan Myuron atas tindakan tersebut. Namun, Zipfels didorong ke sudut setelah sisa-sisa kosak masuk ke meja. Tentu saja, mereka, sekali lagi, mencoba menyalahkan Myuron Zipfel. Selain itu, mereka menuangkan uang gelap ke dalam pers dan mengirim kapal berisi emas ke Kekaisaran Vermont, ibu kota liputan berita. Warga aliansi Hubhester sangat marah, dan warga Federasi Sihir Lutero tetap diam. Keluarga Kekaisaran Vermont memimpin konfirmasi pengakuan Zipfels, dan gelembung-gelembung panci mendidih dari orang-orang yang marah mulai mereda. Kesepakatan kotor dilakukan. Pada akhirnya, klan Rankandel menerima beberapa informasi. Keluarga Kekaisaran Vermont mendapat sejumlah uang, dan keluarga Zipfel kehilangan kehormatan dan harga diri mereka. Seekor tikus tanah menodai citra klan penyihir tentang kebaikan dan keadilan. Zipfels akan diam untuk sementara waktu dengan kematian wakil pilar dan pembantaian Kolon. Perlahan-lahan, niat mereka yang sebenarnya terungkap, dan mereka tidak bisa menghentikan kredibilitas mereka dari penurunan. Dino memutar penanya. Dia dan penduduk asli Kolon telah tiba di aliansi Hubhester, dan Luna melindungi mereka. Mereka belum pernah bertemu langsung dengannya, tetapi orang-orang di negeri itu memperlakukan para pendatang baru dengan sangat hormat. Tuan Jin, dia mengerti setiap keinginan kita di usia muda itu. Saya memikirkannya lagi, dan itu luar biasa. Kupikir semua Rankandel terobsesi dengan pedang, tapi Tuan Jin melakukan hal yang tidak terpikirkan. Tika tersenyum, melihat keluar jendela. Ada banyak kotak berisi perlengkapan hidup untuk penduduk asli Kolon. Setiap kotak berisi segala macam hal untuk mendukung pemulihan suku mereka, termasuk surat-surat penyemangat. Manajer rumah telah mengatur materi sepanjang siang dan malam. Itu karena Tuhan menyelamatkan kita. Dan sekarang, berbeda dengan pengabaian selama berabad-abad, semua orang akhirnya menunjukkan minat. Tika perlahan berbalik dan mulai menyalakan lilin untuk menghormati mereka yang meninggal, termasuk Laosa. Mulai sekarang, kami akan mengarahkan doa kami bukan kepada Kulam, tetapi kepada Lord Jin. Saya ingin tahu kapan pejalan kaki dalam artikel kamu akan dikenal dunia. Orang yang lewat. Itulah yang Dino beri nama penyelamat pribumi. Meskipun berita itu sudah mereda, semua orang bertanya tentang siapa orang yang lewat. Setiap kali Dino menerima pertanyaan, dia mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu. Kebenaran akan terungkap setelah Lord Jin menjadi pembawa bendera Rankandel. Kasus ini akan kembali menjadi pusat perhatian, dan Tuan Jin akan dihormati oleh semua orang. Dengan secara resmi mengungkap rahasia cermin, peninggalan yang kita jaga, Dino mengangguk. Dia sedang menunggu saat itu. Jin menjadi pembawa bendera, dan kemudian naik tahta. Lalu perlahan membuat
zip files menghilang. Pengirim, Kashmir. Penerima, Chiron Rankandel. Laporan, pejalan kaki, dalam, pembantaian kolon, adalah Jin Rankandel. Murakan, dan kamu benar-benar. Kami juga membunuh Myron Zipfel bersama-sama. Lainnya, mayat Myron diambil oleh klan Zipfel di Laut Hitam. Chiron sangat marah setelah membaca pesan yang dia terima dari Han. Patriark itu marah. Apa yang Ghostblade tulis untuk mendapatkan reaksi seperti itu? Udara Laut Hitam yang pengap semakin berat, dan Han hanya bisa melirik Chiron. Sang Patriark menghela nafas dengan semua amarahnya. Tuan Patriark, apakah sesuatu terjadi pada yang termuda? Bukan itu, Han. Bahkan, sebaliknya, rupanya, mereka mendapatkan kepala Myron Zipfel. Saya berharap yang termuda menjadi penyebab utama kasus pembantaian kolon, tetapi setelah mendengar konfirmasi, saya masih cukup terkejut. Pertama adalah Andre Zipfel, dan sekarang menjadi wakil pilar Menara Ketujuh. Dia menyingkirkan 2 Zipfels berdarah murni bahkan sebelum menjadi pembawa bendera. Tapi lihat surat ini. Begitu dia melihat pesan itu, wajah Han langsung pucat pasi. Tidak ada jalan. Ghostblade telah mengirim pesan berkualitas rendah ini sejak terakhir kali. Format sederhana adalah hasil dari komentar saya yang berani. Tapi kali ini, dia meninggalkan banyak informasi penting. Seperti yang dikatakan Chiron, Kashmir tidak mencantumkan konten penting apapun yang diinginkannya. Menggertakkan, Chiron mengertakkan gigi, dan gempa bumi bergemuruh di seluruh Laut Hitam. Dunia modern telah tergila-gila dengan masalah ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat si bungsu, dia tidak bisa menangani Kozak sendiri. Ya, pasti ada orang lain di balik ini. Dan Ghostblade pasti tahu. Laporan tentang runtuhan kolon tidak menghilangkan nama Jin saja. Tidak ada satu baris pun yang menyebutkan Tuan Istana Tersembunyi, Talaris Endorma, dan putrinya, Shris. Dengan demikian, orang-orang di dunia mulai berspekulasi. Salah satu pasukan Ghost Mercenaries atau Black King Mercenaries dikerahkan, Ron Hairan bergerak, Istana Tersembunyi memasuki pertempuran, atau pembawa bendera Rankandel membantu sekutu mereka yang seharusnya yang lewat. Karena jurnalis Dino dan klan Zipfel tutup mulut, Chiron tidak tahu apa yang terjadi. Beraninya dia menawarkan Patriark surat singkat seperti itu. Dengan perintahmu, aku bisa segera mendidik orang ini. Di depan Chiron, portal dimensi putih bersih terbuka. Han secara naluriah menyiapkan pedangnya, tetapi Chiron perlahan mengangkat tangannya. Dari portal putih muncul Snow Toad Mort, dan di atasnya adalah Talaris. HMPH, saya khawatir kamu berada di tempat meditasi. Untung saya datang ke tempat yang tepat. Lama tidak bertemu, Chiron. Talari, ini pertama kalinya kami bertemu setelah sekian lama. Tidak bisakah kamu memberiku sambutan yang lebih hangat? Han dan Talaris saling membungkuk, dan untuk beberapa saat, Chiron menatapnya. Merasa tidak nyaman dari tatapannya, Talaris melambaikan tangannya. Ya ampun, tatapan itu. 1 menit lagi di bawah pengawasan seperti itu dan aku mungkin mati. Aku tidak datang untuk melawanmu seperti terakhir kali, jadi santailah. Itu kamu. Apa itu? Orang yang menghancurkan Kozak. Sepertinya kamu membantu Jin. Talaris. Chiron meredakan tatapannya, dan Talaris tersenyum. Betul sekali. Dan aku tidak sengaja mendengar kata-kata rekan ksatriamu. Sepertinya Kashmir menyembunyikan beberapa informasi darimu. Chiron menyerahkan surat itu padanya, dan Talaris tersenyum aneh. Cukup bagimu untuk marah. Meskipun saya mungkin telah menyebabkan miopia dalam situasi ini, dia tidak banyak menyebutkan, jadi, kamu akan mengirim orang ini ke sini untuk menghajarnya. Lebih seperti peringatan ringan. Saya tidak akan melakukan itu. Bahkan, saya akan memujinya. Memuji, ya. Dalam surat ini, Kashmir benar-benar menunjukkan untuk siapa dia bekerja. Bahwa dia bukan untuk Chiron Rankandel, tetapi untuk Jin Rankandel. Mata Chiron menyipit. Kemudian, seolah dia mengerti, dia mengangguk. Poin bagus, dia tidak hanya melapor kepada saya, tetapi juga mempertimbangkan sudut Kamung Jin. Begitulah besarnya orang hebat yang dimiliki anak bungsu kamu di sampingnya. Pria itu, Kashmir. Ketika dia datang ke Istana Tersembunyi, kamu bisa melihat di matanya bahwa dia tahu dia mempertaruhkan nyawanya. Untuk Jin, itu, dia sepertinya orang yang berguna, jadi beri dia pujian. Chiron meredakan ekspresinya. Seperti yang dia katakan, Kashmir mungkin bersikeras bahwa dia akan menjadi sekutu Jin. Tidak banyak orang yang bisa berjanji setia kepada orang lain di hadapan Chiron Rankandel. Saya hampir mengacaukan teman terbaik si bungsu. Aku berhutang budi padamu, Talaris. Bagaimana dengan hutang anakmu padaku? HMPH, memblokir Kozak sangat menyebalkan. Saya juga hampir menjadi salah satu target Zipfels. Apakah kamu benar-benar datang ke sini untuk mencari kompensasi? Dapatkan itu dari yang termuda. Saya bercamu. Aku benar-benar datang ke sini karena Talaris berhenti dan mulai sedikit berkeringat. Putriku dan putra bungsumu. Apa pendapatmu tentang pernikahan mereka? Rahang Han jatuh, menggigil. Ada apa, Tuan Muda? Oh, tidak ada. Aku hanya merasa kedinginan. Kamu juga merasakan itu, Tuan Muda? Saya juga baru-baru ini menggigil seperti itu.
Jin dan Kashmir saling mengkamung dan mengangguk. Selain kedinginan, mereka telah menghabiskan hari-hari mereka dengan damai setelah kembali dari reruntuhan kolon. Mereka butuh istirahat. Setelah Jin menjadi pembawa bendera sementara, dia dan teman-temannya hanya terus-menerus terlibat dalam perkelahian besar. Setelah menghancurkan klan Tesing diikuti dengan pembantaian kolon, Jin menjadi pusat isu dunia. Dan dengan petualangan ini, dia telah membuat perbaikan besar-besaran. Ilmu pedang bintang 6 dan energi spiritual bintang 5. Dan dengan cermin, mana saya telah menjadi bintang 7. Dia harus berhenti meningkatkan mana dengan cermin. Melemahkan segel solderet lebih jauh akan menjadi akhir dunia. Namun, memegang cermin saat bepergian dari kolon Ruins ketikan secara alami meningkatkan mananya. Selain itu, tidak mendapatkan imbalan apapun untuk jumlah pekerjaan dan komitmen yang telah dia lakukan akan mengecewakan. Tetap saja, dia merasa sedikit putus asa tangan laba-laba alu. Pria yang mungkin berhubungan dengan Joshua Rankandel, kakak laki-laki Jin. Atau mungkin pria yang terkait dengan penyihir yang mengutuk Jin. Merak 7 warna masih belum bisa menemukan informasi apapun tentang dirinya. Tidak masalah, kamu tidak bisa menghentikan mereka, apa? Meskipun gagal saat itu, Jin mengingat percakapan terakhirnya dengan Alu tepat sebelum pria itu meninggal. Percakapan itu mengganggunya sampai hari ini. Dia mengakui bahwa korupsi dan tirani dengan Zipfels, serta melihat beberapa rahasia tergelap dunia, itu keren. Tapi Jin paling penasaran dengan orang yang mengutuknya dengan Blooded Illusion. Fakta bahwa semua catatan Alu hilang, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Jika Merak 7 warna masih belum menemukannya sampai sekarang, itu berarti kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Jin menghela nafas, dan seorang pelayan mendekati Kashmir. Menguasai. Apa itu? Seorang pria datang ke kediaman. Dia terlihat seperti pengemis, tetapi dia memperkenalkan dirinya sebagai perantara informasi. Dia bilang dia ingin bekerja di bawah kamu, Tuan. Haha, temanku. Orang-orang seperti itu datang setiap tahun. Ini jelas pengemis jalanan gang belakang yang baru saja mendengar tentang saya. Beri dia uang untuk makan dan mandi sebelum mengirimnya dalam perjalanan. Aku hendak, tapi dia sepertinya tahu lokasi yang tepat dari salah satu pangkalan rahasia kita. Jadi aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Mata Kashmir menyipit. Dia tahu salah satu markas rahasia kita? Di mana pria itu sekarang? Pelayan itu dengan hati-hati menunjuk keluar. Hoho, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan tuan muda. Saya pikir keamanan kami bersih dan tidak bisa ditembus. Saya malu. Kashmir dan Jin pergi ke jendela dan melihat ke bawah untuk melihat pria yang dimaksud. Mereka melihat seorang pria bejat tergantung pada penjaga, memohon untuk hidupnya. Kashmir menepuk dahinya. Jin, di sisi lain, terkejut. Nama pria itu terngiang di benaknya. Jet, orang yang mengunjungi Kashmir adalah broker informasi kerajaan Akin. Jet, ketika Jin menjatuhkan Tesing, dia mengirim 3 pesan ke 3 organisasi berbeda, masing-masing dengan catatan khusus yang dilampirkan padanya. Catatan budak ke keluarga Kekaisaran Vermont, riwayat transaksi ilegal ke klan Zipfel, dan daftar pelanggan klan Tesing ke Akin Press. Dan nama Jet tertulis di dokumen-dokumen itu. Akibatnya, dia diseret ke dalam tim investigasi Kekaisaran Vermont dan Zipfels, tetapi Undang-Undang Perlindungan Saksi Kekaisaran Vermont membuatnya tetap aman. Saat itu, Jin berharap Jet dan putranya mendapatkan kehidupan baru. Namun, setelah melihat keadaan pria itu ditikan saat ini, Jin menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Aku agak mengerti. Tampaknya perlindungan saksi Kekaisaran Vermont sedikit lebih buruk dari yang saya kira. Dia mungkin datang ke sini saat dikejar oleh pemburu kepala Zipfel. Namun, Jin tidak merasa kasihan. Jet adalah pengkhianat yang menikamnya berkali-kali di kehidupan masa lalu. Pria itu bahkan meracuni minuman Jin dalam kehidupan ini. Jika bukan karena putra Jet yang berusia 3 tahun, Jin akan menyuruh Kashmir untuk mengusirnya tanpa penyesalan. Mari kita dengar apa yang dia katakan. Bawa dia kemari. Para penjaga besar menyeret Jet ke kantor Kashmir. Dia tampak mengerikan. Beberapa koreng tersebar di sekitar wajahnya, seolah-olah dia telah dipukuli sepanjang malam. Sekarang menghadap Kashmir, mata Jet yang ketakutan beralih ke lantai, dan penjaga mempertahankan tekanan yang mencekik. Jin tetap di ambang jendela, menyamurkan kepalanya di jendela dengan punggung menghadap Jet sehingga tamu tak diundang itu tidak bisa mengenalinya. Kudengar kau tahu lokasi salah satu markas rahasia kita, jadi kupikir kau adalah salah satu anak laki-laki tua kita. Tapi itu wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dari mana kamu berguling? Sikap Kashmir terhadap Jet sangat dingin. Bagi pemimpin badan intelijen, setiap informasi orang dalam yang bocor adalah urusan serius. Dia hanya bisa begitu dingin. Saya Jet, dan saya mengoperasikan agen informasi di kerajaan Akin. Mirip, itu berarti kamu bekerja di bawah Tesing. Dan karena kamu kehilangan pekerjaan di sana, kamu datang ke sini. Bagaimana kamu tahu lokasi pangkalan rahasia kami? Hidupmu tergantung pada jawabanmu. Kemudian, Jet memberikan jawaban yang tidak terduga. Bagi seorang pialang informasi, keamanan tidak berbeda dengan nyawa mereka. Sebelum saya menjadi pekerja kamu, saya tidak bisa memberitahu kamu jawaban seperti itu. Kamu, berani
Beraninya kau memamerkan informasimu. Ceritakan sekarang, bagaimana kamu tahu tentang pangkalan kami? Informasi itu adalah sarana bagi saya untuk menegosiasikan kesepakatan dengan kamu. Bahkan jika kamu memukuliku sampai mati, aku tidak akan memberitahumu. Mata Jet dipenuhi dengan tekad. Dan di atas pangkalan rahasia, saya memiliki beberapa informasi tentang salah satu permintaan investigasi yang sedang kalian kerjakan. Apa? Tolong gunakan dengan baik. Jika kamu menemukan saya tidak berguna dalam 1 bulan dari kontribusi saya akan menerima nasib apapun yang kamu berikan kepada saya. Kamu kecil, Kashmir berteriak marah, tapi dia penasaran dengan Jet. Sikap pria itu tidak buruk sama sekali. Menjaga agar bibir tetap tertutup adalah hal yang paling penting bagi seorang perantara informasi. Pada catatan itu, Jet melakukan pekerjaan yang fantastis. Apapun yang terjadi selama beberapa bulan terakhir setelah kehancuran Tesing, Jet menjadi orang yang lebih berbeda dari yang dipikirkan Jin. Selain dia terlihat lelah dan compang-camping, tipu daya dan kedengkiannya hilang semua. Dia sekarang adalah seorang pria yang didorong ke tepi jurang, hanya berusaha untuk bertahan hidup. Tuan Kashmir, saya akan puas melakukan pekerjaan kotor di divisi 3 terbawah. Jika kamu memberi saya 1 bulan, bahkan kamu akan menyadari keterampilan dan keahlian saya. Namun, jika kamu memilih untuk membunuhku di tempat, sejujurnya aku tidak punya cara untuk menghentikanmu. Sangat menuntut. Kamu bahkan tahu bahwa kami dibagi menjadi 3 divisi. Kashmir meredakan ekspresinya. Kamu tidak akan rugi apa-apa. Saya berencana untuk menjadi pekerja keras, pekerja yang dapat dipercaya. Tetapi jika kamu tidak menyukai saya, maka kamu dapat menyingkirkan saya kapan saja. Kashmir bersekutu dengan Jin, dan mata Jet tertuju pada Rankandel muda. Dia telah mengkhawatirkan orang di ambang jendela sejak dia pertama kali masuk. Dari pengetahuan saya, Ghost Blood Kashmir adalah penguasa Tikan. Tapi siapa pria yang bisa begitu saja meninggalkan Ser Kashmir dan melihat keluar jendela? Hati Jet tenggelam saat orang yang dimaksud perlahan berbalik menghadap mereka. Kamu, lama tidak bertemu, Jet pialang informasi. Aku yakin aku memberimu banyak permata dan permata sebelum kita berpisah. Kenapa sekarang kamu bangkrut? Kamu penipu. Apa yang kamu rencanakan untuk menipu Ser Kashmir? Tuan Kashmir, jangan tertipu triknya. Pria itu menyamar sebagai Bradin Zipfel dan menghancurkan semua Tesing. Dia bagian dari pasukan khusus Vermont. Dengan mata merah, Jet berteriak pada Rankandel. Dia pasti memiliki hak untuk melakukannya karena dia sangat percaya bahwa hidupnya hancur karena Jin. Dia tidak salah. Faktanya, dalam kehidupan masa lalu Jin, Jet hidup sebagai perantara informasi yang makmur di Akin. Tentu saja, dia adalah penjahat jahat. Keheningan terjadi. Kemudian, Kashmir dan Jin tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, ini pertama kalinya saya mendengar bahwa kamu berasal dari pasukan khusus Vermont. Jet, sepertinya kamu salah. Maksudku, itu masuk akal. Tapi apakah menurutmu Ser Kashmir akan bersamaku tanpa mengetahui identitasku? Begitu kalimatnya berakhir, wajah Jet kehilangan warna. Lalu, jatuhnya Tesing. Apakah perintah Tuan Kashmir? Pada saat itu, Murakan menerobos pintu dan masuk ke kamar, mengeluh. Hai, Katai, di mana novel Ero yang saya suruh kamu beli? Apakah kamu tahu sudah berapa lama? Hah? Bukankah anak ini? Itu jalang parasit yang meracuni minuman kita. Run, mengapa benda ini ada di sini? Hanya ada kebingungan di benak Jet. Dia memanggil Ser Kashmir sebagai Kerdil. Dari ingatan Jet, pria menakutkan yang bodoh ini adalah tangan kanan si penipu. Pikiran Jet terus-menerus mencoba memahami situasinya. Kashmir adalah penguasa Tikan, tapi si bodoh itu mengkamung rendah dirinya. Dan si bodoh adalah bawahan Scammer. Lalu orang dengan peringkat tertinggi di sini adalah penipu yang dibenci Jet. Dia seharusnya memohon kesempatan pada Jin. Berdebar, dia berlutut dan menghadap Jin. Tuan muda, saya minta maaf karena tidak mengakui kehebatan kamu. Hahaha. Untuk berpikir bahwa saya menuduh kamu berada di pasukan khusus Vermont. Untuk menyebut kamu penipu, bahkan tentu saja kamu bukan salah satunya. Mohon maafkan jiwa malang ini yang tidak bisa merasakan kebesaran kamu, Tuan muda. Sekarang kamu bertingkah seperti Jet asli. Ya ampun, oh murah hati. Kamu mungkin tidak tahu, tetapi kehidupan setelah meninggalkan Akin sangat keras. Tapi berkat usaha Tuan muda, aku bisa menjadi pejuang keadilan yang membebaskan Akin. Seketika mengubah sikapnya, Jet percaya pada Jin. Sama penuh harapan seperti saat Rankandel muda menyamar sebagai Bradin Zipfel. Aku tidak tahu siapa dia. Aku benar-benar tidak. Tapi dia di atas Kashmir. Saya bisa menjalani kehidupan yang cerah sekali lagi jika saya bekerja di bawahnya. Saya tidak tahu kamu adalah orang yang begitu penting. Seorang penerus klan Zipfel. Pak, tolong tawarkan saya kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan saya. Saya akan lakukan apapun. Dia mengingat kata-kata yang dia lontarkan ketika Jin mengklaim bahwa dia adalah Bradin Zipfel.
Mari kita lupakan semua tipu daya yang dia lakukan. Bagaimanapun, ketika kami berpisah, dia bahkan memberiku beberapa permata berharga. Dia bukan orang jahat. Jet menggosok tangannya, memohon, dan menatap Jin. Sepertinya kamu mengalami masa-masa sulit. Saya minta maaf untuk itu. Baiklah, kamu ingin bekerja untuk Merak Tujuh Warna. Ya, saya yakin kamu pernah mengalaminya, tapi Jet ini cukup berguna loh. Bukankah kamu memanfaatkanku dengan baik di Akin? Ya, tentu. Semuanya berjalan lancar berkatmu. Baiklah. Jika Sir Kashimir mengizinkannya, kamu akan terdaftar di agensi. Tetapi sebelum itu, pastikan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini dengan jujur. Tolong tanyakan apa saja padaku. Pertama, bagaimana kamu tahu lokasi pangkalan rahasia? Ketika saya masih mengoperasikan agen informasi di Akin, saya secara kebetulan mendapatkan buku catatan agen Merak Tujuh Warna. Saya mendekripsi kode untuk bersenang-senang dan menemukan salah satu lokasinya. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan berbicara bahkan jika saya memukul kamu sampai mati, tetapi kamu menghembuskan informasi kamu seperti udara di depan Tuan Muda. Jadi kamu tidak takut padaku, tapi dia. Kashimir mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia tidak benar-benar memupuk kebencian terhadap Jet. Dia lebih terkesan pada kenyataan bahwa dia berhasil memecahkan kode buku catatan itu sendiri. Itu adalah prestasi yang mustahil bagi siapa saja yang bukan orang yang berguna. Baiklah, kemudian, kedua, di mana anakmu? Kamu tidak menjualnya saat melarikan diri atau melupakannya, bukan? Saya percaya bahwa kamu mungkin melihat saya sebagai pengkhianat, tikus. Dan meskipun itu benar, saya sangat menyayangi anak saya. Anak saya saat ini berada di kamar bayi Tikan. Tabungan terakhir saya semua pergi ke sana. Jet mempertaruhkan nyawanya dan datang ke Kashimir karena dia tidak yakin bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk memberi makan putranya setelah membayar kamar bayi. Meskipun sedikit memalukan, jika Tuan Kashimir membunuhku, tolong jaga anakku. Aku pernah mendengar bahwa Tuan Kashimir adalah orang yang berhati hangat. Hati Jin tenggelam. Jika putra Jet menghadapi konsekuensi negatif dari garis waktu ini, itu akan menjadi kesalahan Jin sebagai seorang regresor. Dia tidak akan bisa menahan penyesalan. Terakhir, jika jawaban kamu memuaskan untuk yang satu ini, kamu mungkin bisa menjadi agen bersertifikat di bawah Sir Kashimir. Saya siap, Tuan Muda. Dalam percakapan kamu dengan Kashimir, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki beberapa informasi bagus tentang kasus yang sedang dia selidiki sekarang. Tentang permintaan apa informasi ini? Untuk pertama kalinya, senyum mengembang di wajah Jet. Informasi yang dia tahu kemungkinan terkait dengan permintaan Jin. Tempat yang kau hancurkan. Pemimpin klan penguji, Spiderhand Alu. Tampaknya Merak Tujuh Warna sedang menyelidiki kasus itu. Dan aku tahu sedikit tentang masa lalu pria itu. Puas, Jin mengangguk. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan informasi kunci untuk salah satu pertanyaan besarnya dalam skenario seperti itu.